pagi hari ini bersama saya Rizal Wijaya dan kita akan membicarakan mengenai tuberkulosis atau TB pada anak ya. Dan ini merupakan persembahan dari POP TB Indonesia bersama PR Konsorsium Komunitas Penabulu STPI. Baik, dan saudara, berbicara soal TB pada anak, sebagai orang tua kita patut mewaspadai jika anak mendadak mengalami penurunan berat badan secara berkala dan disertai kondisi terlihat lemas, kemudian demam lama, letih, dan mungkin ditemukan adanya benjolan kelenjar pada leher kanan atau kiri. Kondisi tersebut bisa jadi adalah gejala dari tuberkulosis. Dan belum lama ini, pada acara sosialisasi percepatan penurunan stunting dan penanggulangan tuberkulosis, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi mengungkapkan kekhawatiran terhadap tingginya kasus tuberkulosis di Indonesia yang berisiko tinggi ini menulari anak-anak. Nah, untuk itu sebagai salah satu upaya menekan peningkatan jumlah penderita TB di Indonesia, utamanya TB pada anak, penting bagi POP TB Indonesia bersama PR Konsorsium Komunitas Penabulu STPI melakukan kampanye dengan mengangkat tema Ketahui Hakmu sebagai upaya edukasi terhadap masyarakat mengenai tuberkulosis untuk mereduksi stigma dan diskriminasi terhadap pasien tuberkulosis termasuk TB pada anak. Nah, pagi hari ini kita akan obrolin lebih dalam, perbincangan lebih dalam selama kurang lebih 60 menit ke depan hingga pukul 10 nanti di ruang publik KBR. Saya sudah terhubung dengan narasumber dan sekaligus satu narasumber yang sudah hadir di studio, tatap muka nih ya. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu yaitu Dr. Tiffany Tiara Pakasi MA selaku Koordinator Substansi Tuberkulosis Kemenkes RI. Saya sapa terlebih dahulu Dr. Tiffany. Ya, halo Mas Rizal, selamat pagi. Selamat pagi. Saya bisa memanggil Dr. Tiffany atau Dr. Tiara? Tiara saja Dr. deh biar Tiara lebih familiar ya. Lebih Indonesia. Iya. Baik. Baik. Dan yang kedua adalah ada Mbak Uli Ulwiyah yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom secara virtual. Kita masih social distancing ya. Ya, selaku Ketua Pejuang Tangguh atau PETA, Organisasi Mantan Pasien TB. Selamat pagi Mbak Uli. Halo, selamat pagi Mas. Salam sehat selalu Mbak Uli. Sehat untuk kita semua ya. Kayaknya ini ada momentumnya pas banget deh kalau melihat Dr. Tiara nih memakai masker merah putih. Ini dalam rangka apa nih? Dalam rangka Hari Sumpah Pemuda, Mas Rizal. Iya betul. Sekarang tanggal 28 ya, 28 Oktober. Iya. Jadi sesuai dengan tema juga kita ngomongin soal TB pada anak dan ini erat kaitannya dengan pemuda juga. Iya. Karena gimana pun juga anak-anak ini kan merupakan calon pemuda juga. Baik, dan langsung saja kita ke Dr. Tiara terlebih dahulu. Siap. Mungkin di masyarakat pendengar kita ada yang belum memahami secara benar gitu ya mengenai TB pada anak. Ini apa sih yang dimaksud dengan TB pada anak? Kemudian apa bedanya dengan TBC pada orang dewasa? Baik, Mas Rizal dan pendengarnya saya sapa apa ya Mas Rizal? Pendengar boleh. Oh, pendengar, Ya. baik. Jadi sebenarnya TBC itu sama saja TBC pada anak, pada dewasa dalam artian penyebabnya sama-sama bakteri. Jadi kalau TBC pada dewasa bakteri, TBC pada anak juga bakteri, bukan karena orang tuanya TBC dan keturunan. Ya, Jadi itu bukan penting. genetik ya? Bukan genetik. Penyebabnya Mycobacterium tuberculosis. Disebut TBC pada anak sebenarnya karena umurnya saja, masih umur anak. Nah, mungkin yang sedikit berbeda adalah gejala. Okay. Kalau pada orang dewasa umumnya memang karena fokus utama atau lokus utamanya paru-paru, biasanya memang batuk. Tapi kalau anak itu nggak selalu batuk, tapi lebih ke misalnya orang tua bilang kok ada benjolan di leher anak saya, lalu anak saya Di leher sebelah mana tepatnya, dokter? di bawah rahang Di bawah itu rahang. ada, kalau dipegang itu memang kan kita punya kelenjar getah bening ya. Nah itu bisa ada yang benjol di situ atau apa ya nonjol gitu ya. Nah yang jadi kecurigaan juga kalau anaknya nafsu makannya berkurang, ya. Demam sumeng-sumeng, lebih dari 2 minggu. Pokoknya agak lama gejalanya muncul. Tapi untuk disertai batuk seperti orang dewasa, tidak semua anak mengalami Tidak itu. semua anak mengalami batuk. Apalagi sampai batuk berdahak kayak orang dewasa, tidak semua anak. Oke. Nah, kalau demamnya ini sendiri, demam yang berkepanjangan, maksudnya sampai berapa hari, kemudian sampai berapa suhunya? Iya, apa? baik. Jadi demamnya itu sumeng-sumeng, Mas. Beda dengan kalau misalnya
demam berdarah gitu kan, demamnya langsung naik ya karena virus ya, viral infection. Nah, kalau ini Mycobacterium tuberculosis atau bakteri penyebab TBC ini dia bikin demam yang subfebris kalau orang bahasa medisnya, atau sumeng-sumeng lah, jadi anget-anget, lemes, lesu gitu. Disuruh main juga, biasanya kan anak-anak seneng main, ini ya lemas lah. Oke. Gitu. Jadi kurang aktif gitu ya. Kurang aktif, itu dia kata kuncinya. Kurang aktif, kurang nafsu makan, seperti itu. Baik. Tapi terhadap berat badan dan juga tinggi badan seorang anak itu juga akan terlihat atau seperti apa? Yang pertama biasanya tentunya karena nafsu makan turun, yang pertama tuh berat badan. Jadi berat badan turun, jadi artinya dia bisa jatuh ke status kurang gizi dan seterusnya. Ya lama-lama ya jadi tinggi badannya berpengaruh juga ya, karena kan asupan gizi dan lain-lain kurang. Jadi itu nantinya bisa kayak lingkaran setan tuh Mas Rizal. Kurang gizi bikin daya tahan tubuh turun, Mas kena TBC. TBC bikin gak nafsu makan, berat badan turun, muter-muter aja. Makanya anaknya makin lama makin gak sehat. Baik. Kasian. Tapi yang jelas TB ini bisa disembuhkan ya dok ya? Bisa disembuhkan. Jangan khawatir. Kalau misalnya Anda ternyata anaknya sudah terdiagnosa TB, ya jangan putus asa juga ya. Betul. Makanya pentingnya sekarang kita ada di sini untuk ngobrolin soal ini biar juga kesadaran di masyarakat semakin meningkat soal TB pada anak ini. Baik. Dan dokter, ini sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi nih mengenai TB pada anak ini, datanya sendiri di Indonesia seperti apa sih dokter? Ya baik. Jadi kalau data TBC anak ya itu ada di Indonesia. Jadi kalau data keseluruhan ya berdasarkan Global TB Report 2021, itu artinya data 2020, itu kan Indonesia estimasi kasusnya ada 824.000 ya. Nah, di antara 824.000 itu diperkirakan ada sekitar 74.000 kasus TBC anak. 74.000. Iya. Nah, dari 74.000 itu sayangnya belum semua ditemukan, Mas Rizal. Maksudnya belum ditemukan? Artinya masih ada di masyarakat dan belum ditegakkan diagnosisnya. Jadi mungkin belum melaporkan ke Vaskes yang terduga TB anak tadi, sehingga memang capaian yang diobati itu belum sampai 50% pun belum, Mas. Masih diangkat kurang lebih 40%. Sehingga tentunya kasihan kan kalau dia nggak sampai nggak ditemukan dan nggak diobati. Karena kuncinya adalah ditemukan dan diobati. Oke. Tapi kalau hitung-hitungannya nih dari tahun ke tahun sebenarnya kasus TB pada anak ini kondisinya seperti apa sih? Apakah semakin meningkat atau dari tahun ke tahun sejak ada pandemi apalagi nih? Apakah menurun atau seperti apa? Nah, jadi kalau estimasi kasusnya itu kan sama dengan maksudnya seiring sejalan sebenarnya dengan kasus TBC secara umum ya. Trennya ya tren naik sih, Mas. Trennya tren naik, sehingga memang kalau nggak ditemukan ya makin lama makin naik. Betul. Ya. Kayak gitu. Jadi kuncinya adalah ditemukan, atau nanti ada satu lagi nih Mas yang saya mau cerita, selain dia ditemukan tapi juga karena mengingat anak-anak itu biasanya ditularkan dari orang dewasa di sekitarnya. Itu ada lagi satu intervensi, namanya anak itu harus diberikan terapi pencegahan tuberkulosis. Terapi pencegahan tuberkulosis. Itu bentuknya seperti apa? Nanti akan dibahas lebih dalam lagi ya. Betul, dokter, ya. Iya. Tapi dokter, ini TB pada anak ini masih juga trennya naik gitu ya di Indonesia. Sebenarnya apa faktor penyebabnya sih? Kenapa kayaknya agak-agak jadi PR banget nih? Iya. Betul. Saya coba sampaikan dari perspektif kami di program, nanti mungkin Mbak Uli bisa nambahkan. Jadi begini, kalau menurut kami TBC pada anak itu belum bisa semuanya ditemukan dan diobati. Yang penting adalah katanya adalah awareness atau kesadaran, atau bisa juga kepedulian. Jadi seringkali kan tadi saya bilang anak-anak itu pasti tertular, atau kemungkinan besar tertular itu adalah dari orang dewasanya yang pastinya terdekat dengan dia. Karena anak-anak kan mobilitasnya nggak setinggi orang dewasa kan. Betul. Jadi nggak mungkin dia ketularannya di kabupaten tetangga misalnya. Bisa aja dia di rumah, apalagi dengan era sekarang learn from home ya dan lain-lain. Nah, bukan hasil dari misalnya pergi-pergi kemana gitu ya. Iya, bukan karena kerja kemana gitu ya. Nah, jadi seringkali awareness itu maksud saya anaknya udah sumeng-sumeng 2 minggu dan lain-lain. Oh, ini paling dia lagi lagi didatengin sama arwah neneknya dan lain-lain, seperti itulah. Mau tambah pinter.
nggak makan. Oh, saya juga dulu nggak suka makan kok gitu. Padahal Tapi di sekarang jelas di sehat-sehat rumah aja ibu ya. bapaknya mungkin ada yang bergejala tuberkulosis. Ya, jadi makanya saya Oke. bilang awareness tadi gitu. Artinya kalau disebut tadi bahwa dari orang terdekat, artinya Ya. orang tua ini juga berpotensi sangat besar gitu sebenarnya untuk menularkan ya. Iya, betul. Kalau orang tuanya sakit, ada gejala TBC atau kita sebutnya terduga TBC, terduga tuberkulosis, dan dia tidak memeriksakan diri, itu dia sudah berpotensi menularkan. Apalagi kalau kita di rumah kan kita nggak pakai masker kan. Lalu kita kan juga biasanya masih nggak jaga jarak lah ya kalau sama orang terdekat kita kan, Betul. sehingga potensi penularan itu sangat tinggi. Karena mungkin anggapannya masih aman-aman saja dan saya tidak ada riwayat TBC mungkin barangkali seperti itu ya. Mungkin, Padahal ya. hanya karena belum diperiksakan saja. Iya, betul. Artinya ini masyarakat juga sudah mulai cek kesehatan gitu ya. Ya, Apalagi yang mempunyai anak kecil barangkali ya. Iya. Ini menjadi penting kan. betul, menjadi penting. Sebenarnya kalau misalnya periksa ke rumah sakit kayak gitu, itu kan sebenarnya gampang ya dokter ya Iya. untuk TBC ini. Bahkan ke puskesmas. Puskesmas Tidak harus ke rumah terdekat. sakit. Iya, puskesmas. Jadi kalau boleh saya titip pesan, jika sudah ada gejala batuk lebih dari 2 minggu, lalu ada demam-demam yang naik turun, tidak terlalu tinggi, ya sama juga lalu anak-anak itu nafsu makannya jelek. Kalau orang dewasa khususnya ada batuk berdahak dan lain-lain, itu sebaiknya langsung melaporkan diri, nanti ditentukan langkah selanjutnya oleh puskesmas. Melaporkan diri ini kemana dokter? Ke puskesmas saja, Mas Rizal. Oke. Baik, jadi jangan tunggu lama-lama lagi, langsung saja kalau misalnya ada gejala yang tadi disebutkan sama dokter ya, langsung ke puskesmas terdekat karena juga gratis ya. Gratis. Baik, dan tentunya memang menjadi sangat penting sekali gimana pun juga anak orang tua hubungannya kan nggak bakal berakhir begitu saja ya kan. Artinya kita panjang dan kita orang tua sayang terhadap anak. Kalau emang sayang ya mesti dijaga dong. Ya. Baik, dan sebelum ke dokter Tiara kembali, saya ke Mbak Uli. Saya penasaran nih Mbak Uli, dengan peta ini. Peta itu kepanjangannya adalah Pejuang Tangguh, Organisasi Mantan Pasien TB. Nah, ini boleh diceritakan kenalan terlebih dahulu sebelumnya mungkin? Ya. Peta itu apa? Peta itu tadi yayasan ya. Kalau sekarang sudah menjadi yayasan. Awal mulanya sih paguyuban kecil Mas, tempat-tempat sharing gitu. Waktu saya dan teman-teman yang lain tuh menjalani pengobatan di salah satu rumah sakit di Jakarta Timur, ya Persahabatan pada saat itu. Jadi dikumpulkan di situ karena memang kan pilot project pemerintahnya pada saat itu ya hanya di Persahabatan ya, Dokter Tiara ya. Jadi teman-teman yang memang sedang menjalani pengobatan, ya 3 bulan sekali itu kita adain pertemuan ya, yang memang mempertemukan kita dengan TAK atau dokter ahli klinisnya, dokter parunya. Ya kita kumpul, kita sharing gitu. Kalau ada teman-teman pasien yang baru gitu, kita yang lama tuh ya berusaha ngasih informasi lah apa yang kita rasain gitu. Berbagi pengalaman lah, berbagi sharing. Awalnya sih itu sih paguyuban kecil, sampai akhirnya sekarang menjadi yayasan. Itu yang melatar belakangi gitu. Ya, peta. Betul. Baik. Nah, berarti Mbak Uli sebagai mantan pasien TB gitu ya, bersama rekan-rekan yang lain. Ini kalau boleh tahu, dulu pas kena TB ini umur berapa Mbak Uli? Kalau saya sendiri kena TB itu dari usia 10 tahun Mas Rizal. 10 tahun itu masih tergolong anak. 10 tahun. Betul. Masih anak, masih TB anak. Betul. Jadi memang di usia itu saya pada saat itu langsung batuk darah. Batuk darah yang lumayan banyak gitu. Karena memang orang tua awam dan termasuk orang tua yang memang apa-apa tuh nggak ke dokter gitu. Jadi ya udah dirawat sendiri aja. Nah, pada saat itu batuk darah saya langsung dibawa ke rumah sakit terus di ronsen, hanya sebatas ronsen aja. Dibawa ke dokter hanya sebatas ronsen dan tidak ada obat. Jadi dirawat sendiri aja pada saat itu. Baik. Dirawat di rumah. Gitu sih Mas. Kalau dari Mbak Uli sendiri sudah berkeluarga ya? Saya sudah mempunyai anak juga. Lalu bagaimana nih terhadap anak? Anak saya nomor 2, yang nomor 2 sama nomor 3 kebetulan juga terpapar juga TB biasa gitu.
Jadi ya memang saya sadar tentang TB meskipun terkena TB dari usia kecil ya, sering kambuh, sembuh, kambuh gitu. Dinyatakan sama dokter sembuh gitu, tapi berulang kali juga kambuh gitu. Jadi sama obat TB itu udah kayak temen lah. Karena dari kecil ya pengobatan tuh nggak berhenti. Saya paham sekali informasi tentang TB, bagaimana bahayanya TB, penularannya TB itu ya semenjak MDR ketemu sama dokter-dokter yang memang nggak pelit lah berbagi informasi, tuh sharing gitu. Ya saya paham gitu. Terus ada seperti screening juga ya, waktu itu yang dilakukan sama dokter untuk keluarga gitu, dan ternyata anak saya memang perlu melakukan terapi yang tadi dokter Tiara bilang itu seperti melakukan terapi pencegahan. Ya, nah informasi seperti ini langsung dari pengalaman yang dibagikan oleh penderita sekaligus mempunyai anak juga dan terpapar. Ini dibutuhkan sekali oleh masyarakat ya. Tapi sharingnya ditahan dulu karena saya juga sudah terhubung dengan penelpon. Ada Ray di Kemang. Selamat pagi Ray. Halo, selamat pagi. Silakan Ray. Iya mau nanya nih, itu untuk anak, untuk obat-obatannya ada efek samping nggak sih, atau nggak efek samping yang berbahaya untuk anak, atau bahkan efek samping ketergantungan obat TB pada anak itu ada efek sampingnya nggak sih? Nantinya atau bukan? Baik, itu aja Ray. Ya. Terima kasih Ray. Dan jawabannya akan dapatkan nanti setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di Ruang Publik KBR.